kimia. Di dalamnya termasuk ke dalam bagaimana kita menyetarakan sebuah persamaan reaksi. Ya. Saya langsung berikan contoh, nanti di contohnya kita langsung menjelaskan, jadi biar lebih mudah ya untuk kalian pahami. Oke. Saya berikan contoh soal berapa gram MgO yang diperlukan untuk membuat 50 gram MgSO4. Oh, sorry. MgSO4. Jadi contoh soal yang pertama adalah berapa gram MgO yang diperlukan untuk membuat 50 gram MgSO4. Berarti AR-nya saya tulis dulu ya. ARMG itu sama dengan 24, S32O sama dengan 16. Nah, kita lihat ini persamaan reaksinya dulu. Langkah pertama yang kita harus jawab, itu adalah membuat persamaan reaksi. Nah, ini ada MgO. Kalau mau membuat MgSO4, kalau dari soalnya kita mau telaah, ya, ketika ingin membuat MgO menjadi MgSO4, berarti kita di sini membutuhkan SO4-nya. Ya kan? Butuh ini kita. Nah, SO4 itu biasanya berasal dari H2SO4. Hasilnya apa ini? Ada yang bisa mereaksikan nggak? MgSO4 ditambah H2O, Bu. Nah, MgSO4 tambah H2O. Sudah setara belum dia ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah setara ya dianya ya. Jadi dilihat di sini adalah totalnya Mg-nya 1, ini juga 1, ya kan? O-nya 1 di sini ditambah 4 di sini, berarti berapa? 5 totalnya. Kalau misalnya kita mau mengecek jumlah atom sebelah kanan sama dengan atom sebelah kiri. Jadi total Mg di sini kita hitung 1 sama kanan dan kiri sama-sama 1. Kemudian O di sebelah kiri berapa? 5, Bu. Ini ada di kelas farmasi umum. Kenapa? Karena ini. Oke, silakan ke toilet. Oke, O-nya 5. H-nya berapa? 2, Bu. 2. Kalau yang di sini O-nya berapa? Ini 4, ini juga 1, berarti 5. H-nya juga 2. Ya. S-nya berapa? Ini 1, ini juga 1. Berarti kanan dan kirinya sudah sama. Ya, berarti persamaan ini itu adalah persamaan reaksi yang setara. Kalau setara,
Ya, hapus. Oke. Kalau setara itu akan nanti jadi lebih mudah. Ini diketahui adalah berapa gram MgO yang diperlukan untuk membuat 50 gram MgSO4. Berarti kita mau membuat 50 gram MgSO4. Berarti langkah kedua setelah membuat persamaan reaksinya, apalagi yang harus dilakukan? Apalagi yang harus dilakukan kalau misalnya kita punya soal seperti ini? Mencari molnya benar, Nur Jasmine. Mencari mol siapa ini? MgSO4. MgSO4. Gimana caranya mencari mol MgSO4? Gunakan gram per ml. Oke, benar. Berarti kita mau cari dulu, langkah kedua adalah mencari mol dari MgSO4. Langkah berikutnya. Kemarin kita sudah belajar ya kalau mol sama dengan gram per ml. Gramnya 50. MR-nya berapa MgSO4 itu? 24 tambah S-nya 32 tambah 4 kali 16. Berapa hasilnya? 120. 120. Berapa? Bu. Ya. 120, Bu. (0,41, Bu. 0,42 ya? Ya, Bu. 0,42 mol. Berarti ini kalau misalnya kita tulis di sini itu adalah 0,42 mol. Yang ditanya apa? MgO. MgO. Gimana caranya mencari MgO? Gimana caranya mencari MgO-nya? Theodora. Bagaimana Theodora? Kita cari dulu Bu, molnya. Tapi karena mana ya konstantannya MgO sama MgSO4 itu sama, jadi molnya sama. Iya, benar sekali ya. Kita mencari molnya MgO berapa? Ya. Mol MgO sama dengan koefisien yang diketahui dibagi koefisien yang ditanya dikali mol yang diketahui. Berarti mol MgO sama dengan 1, koefisiennya kalau tidak tertulis di sini 1. 1/1 kali 0,42 berarti 0,42 mol juga. Baru nanti dikonversikan dari mol ke gram. Ya, seperti yang kalian sudah pelajari kemarin.
Jadi kalau misalnya sudah diketahui molnya, kan gram per ml. Berarti gramnya berapa? Gram MgO sama dengan mol kali MR-nya. MR dari MgO. Molnya 0,42, MR-nya adalah MRMGO tinggal 40, Bu. ditambahkan ya. 40, Bu. 4 tambah 16 dikalikan. Itu adalah jumlah gram MgO yang kalian butuhkan untuk membuat 50 gram MgSO4. Bisa ya? Ulang saja kita ini. Ini kalau misalnya koefisiennya sama. Kalau misalnya kita punya, sudah selesai belum kalian mencatat? Sudah kan? Oke, lanjut. Kalau misalnya kita punya contoh soal berikutnya, persamaannya tidak sama, misalnya H2O, maka NH3OH. Gimana caranya? Menyetarakan persamaan reaksinya. Ada yang bisa menyamakan persamaan reaksinya? Kita cari yang mudah disamakan reaksinya aja ya. Kalau kita tulis 2 di sini, gimana cara menyamakan persamaan reaksinya? Ada yang bisa menjawab?
Jadi ya berapa? Pertama kalau ada O-nya kayak gitu gimana? Ibu pakai cara yang Oke. Ibu, Oh, ada yang mau jawab? Silakan Atta. tapi si Bintang sudah sudah angkat tangan, Bu. Ada yang angkat tangannya? Siapa yang angkat tangan ini? Saya Bintang tadi. Oke, silakan Bintang. masih ragu sih, Bu. Cuma saya mau jawab, Bu. Oke, boleh. Jadi saya dapatnya N2 ditambah 3H2O menjadi 2NH3OH, Bu. Coba ya. Yang jawab Iya. ya tadi jawaban Bintang ya. Apa tadi Bintang? Jawaban saya N2 ditambah 3H2O N2 tambah 3H2O menjadi menghasilkan 2NH3OH. 2NH3OH. OH. Atta punya jawaban lain? Ibu, saya punya jawaban lain, Ibu. Siapa yang punya? Atar tadi yang mau jawab. Habis itu baru Cinta ya. Coba apa tadi Atar? Ibu, salah jawaban saya, Bu. Salah. Oh, Kurang teliti mundur. saya. Silakan kalau Cinta. Gimana Cinta? Ibu, jawaban saya N2 plus 4H2 ditambah 4H2O menjadi 2NH3OH. 2 NH3OH. NH3 gini, 2 NH3OH ini. Ya. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Saya cari. Saya juga beda, Bu. Laptop dulu. Nah, silakan, siapa yang mau jawab? Punya saya N2 tambah N2 tambah 2H2O berapa? 2H2O 2H2O 2NH3 2NH3 2OH. apa? Oh, saya salah, Bu. Mundur. Ya. Silakan yang mau ke toilet, silakan ke toilet. Tapi benar-benar ke toilet loh ya. Jangan ke sebelahnya toilet. Entah dapur atau kamar kalian. Ya. Jadi nggak jadi nih. Mundur, Fisti. Ya. Ada lagi jawabannya selain dua ini? Kita coba hitung ya yang dari jawaban dua teman ini ya. N2, di sini N-nya 2, yang ini 2. Benar ya. Ini H-nya 6. Ini 2 tambah 3, 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Nggak setara. 3 kali O-nya 1, berarti O-nya di sini nggak kelihatan ya saya nunjuk apa ya. Oke. Ini kan total, mana sih nggak kelihatan di sini. Ini kan 2 ya. Di sini 2 kali N, 2 berarti N-nya kan. Kita yang ini deh. N sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Oke.
H-nya hanya 6 sebelah kirinya. Sebelah kanannya 2, ini dikali H3 ada H1. Berarti berapa? 7. 7. Terus O-nya. Ini H, ini O. O-nya 3 dikali 1. 3. 2 kali 1. 2. Berarti belum setara. Ya kan? Yang ini lagi. Jawaban yang bawah kita cek. N, H, O kanan sama kirinya. N sebelah sini 2. Ini 2. Benar ya? H-nya 8. Berarti di sini 8. Ini H-nya 2 tambah 3, 6. 6 tambah 1, 7. O-nya 4 kali 1, 4. 2. Belum setara juga. Gimana caranya menyetarakan? Ibu izin menjawab. Hmm? Di H2O itu seharusnya 3,5, Bu. 3,5. Ya, Kayak ada jawaban lain ya berarti ya. Kita tulis jadinya apa ini? N N2 ditambah 3,5 H2O 3,5 tuh 3/2 ya? 3/1/2. Oh 3 sih ya, 3/1/2. Bukan 3/2. Bukan, Bu. 3,5 betul 7/2. 7 bagi 2, 3,5 kan Pak ya? Iya, Bu. Ya kan ya? 7/2 H2O gini. Iya, Bu. Hasilnya di sini 2NH3 OH. 2NH3 OH. OH. Gini. Iya, Bu. Oke, kita cek ya. Jawaban yang ini. NHO. N-nya 2, yang ini kiri kanan 2. H-nya 7/2 kali 2. Berarti berapa? 7, Ibu. Hanya yang sebelah kiri 7. Paham nggak sampai sini? Paham Bu. ya? Yang sebelah kanan 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Ya. O-nya 7/2 kali 1. Berapa itu? 7/2 kali 1. O-nya kan 1 di sini kan, kalau nggak ditulis kan 1 kan katanya. Ya kan? 7/2 kali 1, 7/2 tetap. Yang di sini 2. Ada aturannya, masih diingat nggak? Ini nanti baca lagi. Saya jadiin tugas deh. Bagaimana cara menyamakan persamaan ini? Ada yang ditambah OH, ada yang ditambah H2O, ada yang macam-macam. Saya kasih clue-nya. Ada yang kiri ditambah OH, ada yang di kanan ditambah H2, dan segalanya. Pernah belajar itu nggak? Menyamakan persamaan reaksi. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah kan ya? Udah ya, di SMA ya, coba saya kasih tugas yang ini. Ada yang di kanan kalau nggak setara, pertama kali yang harus disetarakan apanya? Jumlah O. Saya kasih clue nih, yang pertama kali disetarakan jumlah O, kanan dan kiri O-nya harus sama. Kalau nggak sama ditambah apa? Ada yang ditambah OH, ada yang kanan ditambah H2, dan bla bla bla. Tugas. Tugas baca.
Bagaimana menyamakan persamaan reaksi kalau O-nya nggak setara seperti ini? Ya. Tugas minggu depan ya. Lanjut yang gampang dulu berarti. Menyamakan persamaan reaksi yang gampang dulu. Tadi karena kita hari ini maunya ngomongnya mol. H2 tambah O2. Ini soal nomor 3 nih. H2 tambah O2 hasilnya apa ya? Hasilnya adalah H2O. Nah, ini kalau kayak gini gimana cara menyamakan reaksinya? Aryo, coba gimana Aryo? Aryo Sidik. Gimana cara menyamakan persamaan reaksinya? Sebelum ke soal berapa gram ini. Bentar Diva, sabar. Oh, Bintang juga angkat tangan. Sabar. Kok jadi Aryo menghilang? Silakan Aryo. Yang lain dulu. Hah? Gimana berapa? Adam juga angkat tangan. Mantap, senang saya. Karena masih gampang ya yang ini ya. Yang tadi dibaca lagi loh, tadi gimana cara menyamakan persamaan reaksi yang tadi. Temanmu udah banyak ini angkat tangan. Aryo, ayo apa? Tuh udah banyak sekali nih angkat tangan rame nih. Ntar kita tunggu Aryonya kabur. 2H2 tambah O2 jadi 2H2O. Yang mana? Jadi jawabannya menurut Aryo apa? 2H2 ditambah O2 jadinya 2H2O. Sudah setara belum ini? Menurut Aryo udah setara belum ini? Setara, Bu. Setara ya. Yang lain ada punya jawaban yang lain nggak? Diva, Bintang, Atar, Mila, Jovi, dan kawan-kawan yang angkat tangan ini. Tuh ada banyak banget. Gimana? Ada punya jawaban yang berbeda? Jawaban saya sama, Bu. Sama ya, semua ya. Berarti Sama. ini adalah soal Saya ya, berbeda. persamaan reaksi yang sudah setara. Kalau ini pakai aturan yang biasa aja, tinggal kanan kiri selesai. Ya. Nah, sekarang soalnya adalah jika diketahui ada 4 gram. Ini semuanya dalam gas ya. Gas. Kalau H2O dalam bentuk apa ya? Liquida. Cairan, Bu. Ya, liquid ya. Oke. Nah, jika misalnya kita punya sebanyak 5 gram H2O direaksikan dengan 10 gram O2, berapakah volume H2O yang terbentuk? Yang ditanya, berapakah volume H2O yang terbentuk? Ini nih sebenarnya ada 2 ya nantinya ya. Tapi kita mau dalam volume aja. Ini bisa juga dalam gas. Karena kan ketika gas kita reaksikan dengan gas, itu awal mulanya itu membentuk gas, baru kemudian dikondensasi, baru nanti gasnya berubah menjadi volume atau menjadi cairan. Ya. Nah, yang saya tanyakan ini sudah dalam bentuk cairannya, lewat dari proses kondensasinya.
Berarti yang harus kita lakukan pertama kali apa ini? Ketika kita punya, berarti kan ada dua zat yang diketahui masanya. Baik H2 maupun O2. Yang pertama kita cari adalah mengubah masing-masing ini menjadi molnya. Berapa mol H2, berapa mol O2. Kita ketahui bahwa ARH 1 kalau O sama dengan 16. Ya kan? Berapa mol H2 di sini? Dua 2,5, Bu. Gimana? Molnya? Siapa ya kemarin ya? Gram per ml. Gramnya 5 gram. Dibagi mr-nya H2 berapa? 2, Bu. Bapak, Bu. Jadi berapa hasilnya? 2,5. 2,5, Bu. 2,5 mol. Ya kan? Lanjut. Kita cari lagi molnya O2. Gram dibagi mr. Gramnya 10. O2 itu berapa ya? 32. MR-nya 32, Bu. 32, oke, betul. 32. Berapa jadinya ya MR-nya ya? Jadi 0,3125, Bu. 0,3125 lah gitu ya kalau misalnya mau ditulis semua. Nah, sekarang ada 2 mol yang diketahui. Kita mau mencari molnya dari H2O dulu. Karena tadi yang ditanyakan volume. Berapa volume H2O yang terbentuk? Berarti kan dicari dulu mol dari H2O. Kalau kita mau cari di sini, tadi kan mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koef yang diketahui kali 100%. Sementara ini ada 2 yang diketahui. Koefisiennya berbeda. Ini kalau nggak dituliskan 1. Ini 2. Ya. Mana yang mau dipakai? Kok 100% sih? Sorry. Ini kali mol yang diketahui. Nih. Ada 2 mol yang diketahui. Mol mana yang digunakan untuk ini? Jawabannya adalah yang sudah belajar. O2, Bu, yang 0,3. Ya, 0,3, Bu. 0,3. Kenapa yang 0,3? Karena termasuk reaksi pembatas, Bu. Reaksi pembatas. Mana Yang paling rendah, caranya Bu. menentukan dia menjadi reaksi pembatas? Punya nilai mol terkecil, Bu. Koefisiennya, Bu. Kecil, Bu, nilainya, Bu. Yang paling kecil. Apanya yang kecil? Koefisien. Koefisien yang paling kecil? Molnya, Bu, nilai mol. Hasil molnya, Bu. Molnya, Bu. Nilai molnya yang Hasil digunakan. molnya atau dikali- hasil koefisiennya? Hasil molnya, Bu. Mol dibagi Molnya, Bu, koefisiennya, Bu. molnya dikali koefisien, Bu. Dikali Mol koefisien. dikali koefisien, Bu. Mol dikali koefisiennya. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk mengetahui reaksi pembatas mana yang kita
mana yang menjadi reaksi pembatas atau yang membatasi suatu reaksi itu adalah mol yang jadi mol reaksi pembatas. Reaksi pembatas atau yang membatasi reaksi. Kenapa disebut sebagai reaksi pembatas? Karena dia habis bereaksi. Jadi ketika dia itu sudah habis bereaksi, reaksinya berhenti. Enggak lagi menjadi produk. Makanya disebut sebagai reaksi pembatas. Reaksi yang membatasi laju pembentukan produk. Ya, kita tahunya dari jumlah yang habis. Jumlah yang habis itu adalah reaksi pembatasnya. Bagaimana tahu jumlah yang habis? Berarti yang molnya kecil. Tapi mol yang kecil ini harus benar-benar mencerminkan untuk koefisiennya 1. Jadi kita bagi dulu nih koefisiennya, mol dibagi koefisien. Kalau ini kan tadi 0,3 mol dibagi 1. Koefisien ini O2. Sehingga tetap 0,3. Ini 2,5 dibagi 2. Kita mau cek ya reaksi pembatasnya ya. Kan tadi rumusnya mol kali koef. Berapa yang ini? 2,5 bagi... Cukup lagi. 2,5 bagi 2. Hasilnya berapa? 1,25. 1,25. Kalau yang ini, mol juga bagi koef. 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3. Berarti tetap yang lebih kecil adalah yang punyanya O2. Ya. Jadi harus dipastikan dulu. Kalau misalnya ini yang di sini 2,5 mol, yang ini 0,3. Ini misal nih. Tapi ternyata di sini itu adalah 4H2O misal. Jadi kan 2,5 dibagi dulu dengan 4. Sekilas kan terlihat besar, 2,5 mol, yang ini 0,3 mol. Tapi kan harus dibagi lagi dulu dengan koefisiennya. Ya. Jadi kalau misalnya memang yang dibandingkan itu adalah perbandingan mol bagi koefisien ini. Bukan mol yang di awal ini. Bisa ya? Ngantuk, Aryo? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Sampai atas itu adalah yang O2. Karena molnya tadi adalah yang paling, koefisiennya ini adalah yang paling kecil mol bagi koefisiennya. Jadi ketika kita mau cari volume H2O, koefisien yang ditanya H2O itu 2 dibagi 1 kali mol yang diketahui molnya siapa? Molnya O2, yaitu kali 0,3 sama dengan 0,6 mol H2O. Nanti baru dari mol, kalau ditanya volume, ya tinggal dikonversi. Seperti kemarin. Ya kan? Kalau di mol sama dengan volume bagi 22,4. Jadi bisa dicari volumenya berapa. Bisa kan ya? Kerjain sendiri.
Bisa juga dikerjakan dengan, ini sudah ya. Lanjut saya dengan soal yang sama. Misal tadi H2 tambah O2 menghasilkan H2O, disetarakan katanya 2 seperti ini. Di sini tadi 5 gram, ini 10 gram. Ketika diubah menjadi mol tadi, berapa mol tadi kita punya? 2,5 mol dan 0,3 mol. 2,5 mol, 0,3 mol. Tadi soalnya gini kan ya, yang ditanya adalah yang volume ini. Tadi kita cari dengan reaksi pembatas kan ya. Bisa kalian tuliskan dengan mula-mula reaksi setimbang. Ada yang menuliskan dengan seperti ini. Nanti sama hasilnya. Mula-mulanya itu adalah yang tadi 2,5 mol, 0,3 mol. Mol yang reaksinya itu adalah yang koefisiennya 1. Mencerminkan 1. Yang mana yang mencerminkan 1? Ini O kan? 1. Berarti yang reaksi di sini adalah 0,3. Ini pun 0,3. Ini juga 0,3. Gitu kan? Sama? Benar? Seperti ini? Iya, Bu. Salah. Koefisiennya, Bu. Dikali dulu, Bu, koefisiennya, Bu. Koefisiennya, Bu, di 0,6. Dikali berapa? 6, Bu. Dikali berapa? Kali 2, Bu. Kenapa Dikali 3 2? dikali 2. Untuk H2 dan H2O dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena koefisiennya 2. Ya, Karena betul. koefisiennya 2. Ini 0,3 di sini itu karena koefisiennya 1. Makanya ditulis langsung 0,3. Kalau 2 di H2, maka harus dikalikan 2. 0,3 kali 2. Ini juga gitu, 0,3 kali 2. Atau 0,6 ya kan? Ini 0,6 dikurang, turunkan, 2,5 kurang 0,6 berapa? 1,9 mol. Berapa? 1,9. Sabar, kalau semuanya bicara nggak kedengaran. 1,9 mol. 0,3 dikurang 0,3 habis. Ya kan? Ini 0,6 mol. Yang habis O2-nya bersisa H2 sebanyak 1,9 mol. Karena yang ditanya volume H2O, maka ini yang kita konversikan menjadi volume mol kali 22,4. Berapa volumenya? Satuannya liter. Paham ya? Ini nanti banyak sekali perhitungan semacam ini di mata kuliah sintesis untuk menghitung rendamen. Rendamen pada produk sintesis itu juga dihasilkan dari reaksi pembatasnya.
Kan kalau sintesis itu kalian nanti akan praktikum sintesis ini, direaksikan ini, sejumlah berapa gram, akan menghasilkan ini berapa banyak. Gitu sintesis itu. Nanti praktek. Ya. Nah, kan biasanya ditanya, berapa gram yang kalian hasilkan produknya? Kalau padatan kan biasanya. Berarti kan harus tahu dulu, mol yang digunakan dalam perhitungan yang mana, A atau B. Ya. Terus ada juga nih, yang tiba-tiba di sini menuliskan juga, karena di atasnya 2,5 mol, maka dia tulis juga di sini 2,5 mol. 2,5 mol di sini dikurang 0,3 mol. Nah, terus di sini berapa? Ya kan? Jadi, bukan dikurangkan dengan angka yang di atasnya, tapi kurangkan dengan yang koefisiennya 1. Misal nih, ini kan kalau begini persamaannya. Misal dengan soal yang sama, biar paham dulu. Tapi koefisiennya berbeda. 6H2 tambah 3O2. Berarti di sini kali 3, 6. 6H2O. Misal seperti ini. Saya punya sama tadi. Misal di sini 5 mol. Di sini 2 mol. Berapa volume yang terbentuk? Volume. Berarti mol reaksinya berapa? Ada yang bisa jawab? Gimana mol yang bereaksi ini berapa? Bu, mau jawab, Bu? Iya, Itu silakan. pakai yang 2 mol ya, Bu? Soalnya 0,6. Sedangkan yang 5 itu, yang 6H2, itu 0,8. Jadi lebih kecil yang Berarti pakai. reaksi pembatasnya berapa? 0,6. H2 Yang 2 mol. atau O2? O2, Bu. O2 ya, tetap ya. 2/3 kan? Oke, udah tahu nih yang bakal habis itu O2. Berarti kalau kita hitung di sini, kalau dalam persamaan seperti ini, mol yang bereaksi berapa? Hitung, nulisnya gimana? Habis bereaksi nggak sih, Bu? Jadi dikurang 2 nggak sih, Bu, yang koefisiennya 3 itu, Bu? Dikurang 2 yang ini. Yang di tengah, Bu. Ini dikurang 2. Ya, Saya yang tulis di di tengah, sini Bu. 2. Iya, Bu. Itu. Oke, yang di sini berapa? Kalau yang H2-nya ini 4. pakai perbandingan, Bu. Jadi hasilnya kayak 4 gitu, Bu. Di sini berapa? 4. 4 Yang mol. koefisiennya 6. 6 di sini 4. Iya. Yang H2? Sama juga, Bu. Sama 4. Iya, Bu. Iya, Ibu. Caranya dapat 4 bagaimana? 6/3 kali 2, Bu. Berapa? 6/3 kali 2. 6/3. Sorry, ya nggak jauh. Dapat 4 ini 6/3 kali 2. Ini. Iya, Bu. Oke, betul ya. Ini 12/3, 4. Dapat 4 di sini. Sehingga mol yang bereaksi 4, 2, hasilnya 4 mol, habis 1 mol. Dari sini kan kelihatan nih, 4 mol H2O yang terbentuk itu menghabiskan 3O2 dan menyisakan 1 mol dari H2. Ini tinggal diubah kalau mau ditanya volume berapa gitu kan. Jadi bisa ya menyetarakan persamaannya.
Yang ditanya diketahui kali yang diketahui. Sampai sini masih ada yang dibingungkan? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kan biasanya ada tuh, Bu, ya, soal yang pakai milimol. Itu kalau nggak diubah ke mol nggak apa-apa, Bu. Tapi nanti hasil akhirnya kalau nyari volume pakai mililiter. Boleh. Oke. Boleh, Makasih, Pak. Bu. Mau coba nih. Beli. Mau mikromol juga boleh. Karena kalau misalnya kita reaksinya nih, kan kalau mol ini kan satuannya gram. Jarang banget kan kita tuh sebenarnya mereaksikan senyawa aktif itu dengan satuan gram. Itu jarang banget. Bahkan paling besar miligram. Bahkan nanogram. Mikrogram. Kecil semua tuh yang kita tambahin. Jadi kan kalian harus bisa mengkonversi satuannya. Ya, cuma nanti metode perhitungannya sama, hanya tinggal dikonversikan aja yang berbeda. Kalau tadi mau dihitung berdasarkan milimol, berapa volume yang akan dihasilkan? Gimana nyarinya dong? Paham semua kan ya mengkonversikan? Naufal Said. Gimana Naufal? Paham, Bu. Soalnya masih sama. Kalau diubah tadi temanmu minta nih kalau kok contohnya dalam milimol. Hitung volumenya gimana? Volume diketahui molnya menjadi hasil reaksinya 4 milimol 6H2O. Volumenya gimana Naufal? Bisa? Naufal hadir? Yang Naufal pahami deh gimana sampai gimana. Kalau tadi sebelumnya mol ya, bukan milimol ya Naufal ya. Coba tadi kalau misalnya masih tetap 4 mol H2O, volumenya berapa ya Naufal? Cara carinya gimana tadi? Gimana? Naufal, ada? Saya tadi langsung lompat karena merasa kalian paham ya, tapi kalau misalnya masih ada yang nggak paham, nggak usah malu untuk ditanyakan. Tadi kan saya bilang nih, nanti dihitung volumenya, tinggal konversi, gramnya nanti tinggal konversi, dan bla 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 gitu kan. Karena ngerasa, oh kalian udah paham yang kemarin. Tapi kalau misalnya ada yang belum paham, ditanyakan aja. Coba gimana tadi Adam? Abdurrahman ya? Kalau dari 4 mol H2O, volumenya gimana nyarinya? Dari 4 mol
tinggal ini ya Bu ya, dikali yang STP. Dikali STP. Emang rumusnya apa ya? Rumusnya Biar teman paham kita dari oh, awal. iya. Pelan-pelan deh. Rumusnya mol sama dengan volume per satuan gas STP 22,4 Bu. Mol sama dengan volume satuan STP adalah ini STP. Langsung aja ya saya tuliskan ya. 22,4. Berarti kalau ditanya volume, berarti gimana itu? Volume sama dengan mol kali 22,4. Tinggal dikalikan, hafal. Molnya diketahui sudah tadi. Molnya 4 mol kali 22,4. Tinggal kali. Ya, tinggal perkalian biasa, Noval. Bisa kan ya mengalikan biasa kan ya? Mana suaranya, Val? Paham nggak, Val? Delapan 89,6 ini satuannya liter. Tadi temanmu mintanya dalam milimol. Itu berarti nanti satuannya mililiter. Gitu kah? Coba. Noval paham? Yang dibingungkan yang mana? Yang belum paham? Yang nggak paham, ditanyakan ya. Jangan diam aja ya. Karena stokiometri ini kepakainya banyak banget di farmasi. Jadi kayak dasarnya banget. Kalian nanti banyak praktikum yang menggunakan konsep stokiometri. Misal menghitung konsentrasi, mengambil bahan yang harus dicampurkan berapa, menghitung tadi rendamen. Rendamen tadi untuk menghitung keberhasilan kalian dalam membuat sesuatu. Sama tadi kalau menghitung bahan aktif yang ditambahkan berapa gram kan itu harus dihitung dengan cermat. Karena kalau salah, farmasi itu kan kita akan ngomong tentang obat ya. Obat itu bisa menjadi sesuatu yang mengobati kalau takarannya pas, atau dosisnya pas, atau malah bisa jadi racun kalau takarannya tidak sesuai. Ya, jadi perhitungan ini nih kepake banget. Kalau kalian nggak paham, ditanyakan. Nanti juga belajar caranya mengkonversi satuan. Ini kan tadi saya cuma mainnya dalam gram, liter, mol, yang umum. Nanti akan di sana tuh kita akan prakteknya mikrogram. Ya kan kalau sediaan nanogram. Ya. Jadi harus mengkonversi satuannya. Mikrogram itu kan berarti 10 pangkat min 6. Nanogram 10 pangkat min 9. Nanti tinggal dikonversikan turun ke bawah atau kalikan bagikan begitu kan. Kalau misalnya nanya sama temannya malu, boleh datang ke ruangan saya. Ibu, saya nggak paham yang ini. Ulangin lagi dari awal. Kalau misalnya malu, tanya ke temannya. Atau malah sebaliknya. Kalau misalnya malu, tanya ke saya. Tapi misalnya ada temannya yang ngerasa dekat. Ajarin dong saya yang ini. Dan harapannya pun yang paham, jangan pelit ke temannya. Yang kalau ditanya, masa gitu aja nggak tahu gitu. Nanti temannya nggak lagi jadi bertanya, ya. Inginnya di sini bisa semua di dalam satu kelasnya.
Tuh kan saya kalau mau mengakhiri kelas itu tuh totalnya 250-an. Tapi kalau tadi mengawalin kelas itu cuma 201 tadi. Ada 40-an orang gaib yang datang selama saya menjelaskan. Tugasnya dari saya satu ya tadi ya, menyamakan reaksi. Kalau tadi ada O yang tidak setara antara kanan dan kirinya, itu menggunakan prinsip apa? Ada di buku. Silakan dibaca dulu, kita nanti akan bahas lagi. Ya, silakan Najwa. Ibu, Najwa mau nanya, itu tadi di slide ketiga, Bu, kan ada yang Mana saya? 2H2 tambah O2 itu kan yang 2H2-nya 5 gram. Terus O2-nya 10 gram. Nah, itu kan jadinya 5 gram per 2. Nah, itu 2-nya dapat dari mana ya, Bu? Karena Najwa hitungnya dapatnya malah 4. 5 gram per 2. 5 gram per 2? Iya. Oke. 2-nya dapat dari mana maksudnya gitu? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Bagus. Ada lagi yang ditanyakan? Yuliana, apa yang ditanyakan? Sekalian. Gini Bu, yang tadi cara menyatarakannya gimana Bu, yang kanan sama yang kiri Bu? Saya masih bingung di situ. Oh, yang kanan sama yang kiri. Ya. Oke. Dua dulu ya pertanyaannya ya. Oke. Yang kalau misalnya sudah paham, nggak apa-apa saya ulangin pelan-pelan. Oke. Kita tadi kan punya reaksi ini ya. Punya reaksi yang ini ya. Saya sini lagi ya. Persamaannya tadi saya sudah coret-coret. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Ini kan. Diketahui di sini 5 gram. Nah, kita kembali lagi. Rumus mol, berarti kan kita mau cari molnya H2 nih. Mol H2 sama dengan gram per MR dari siapa? MR dari H2. H2 itu dalam bentuk atom atau molekul. Kemarin kan sudah ya kita bagi jadi 3 ya. Atom, ion, molekul. Kalau H2 itu atom atau molekul. Molekul lebih dari 1. Hanya ada berapa di situ? Hanya ada 2. Makanya ini ada tulisannya di sini dulu. H2. Sementara diketahui ARH di periodik itu, ARH itu 1. Berarti 5 ini dari mana? Dari soal. 5 gram dari soalnya. 5 gram per ada 2 hanya kali 1. Nih, ada 2 di sini. Kali AR-nya. Makanya 5 per 2 sama dengan 2,5. Sampai sini bisa, Najwa? Bisa, Bu. Udah bisa. Contoh lagi, kalau misalnya CO2, misal soalnya tadi adalah CO2 ya, kita kembali kemarin.
5 gram juga, misal. Diketahui ARC 32, C itu berapa ya? 14 ya. C14, O16. Nah, berarti gimana cari mol CO2-nya? Gram per ml. Kita cari MR siapa? MR CO2. MR CO2 gimana? MR CO2-nya gimana? 14 kali 16 kali 2. Oke, benar. 5 per ini 14 tambah, karena O-nya ada 2, berarti 2 kali 16. Apakah 2-nya di sini diikutkan dalam perhitungan mol? Gimana Adam? Diikutkan nggak koefisiennya dalam perhitungan MR? Enggak, Bu. Enggak. Koefisien 2 ini di H tadi itu enggak diikutkan dalam perhitungan molnya, tapi nanti diikutkan dalam perbandingan. Tadi koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui. Tapi kalau perhitungan MR, koefisien ini enggak dipakai. Bisa ya? Jadi berapapun 4H2, ya MRH2 tetap 2. Paham, Najwa? Oke, tadi yang Yuliana, nggak tahu kanan sama kirinya. Oke. Kita coba di soal yang sama tadi. Kita punya H2 tambah O2, hasilnya adalah H2O. Ini kita setarakan dulu reaksinya. Gimana cara menyetarakan reaksi? Jumlah di kiri atomnya sama dengan jumlah di kanan. Ada atom apa aja? Ada atom H, ada atom O, di kanan dan di kiri. Ini kirinya saya. Ini kirinya saya, ini kanan saya. Saya nggak tahu kalau di layar kalian bisa bolak-balik. Ya kan ya? Jelas ini kiri, ini kanan yang saya maksud di situ. Nah, sekarang dilihat. Ini kalau misalnya belum kita setarakan, lihat jumlah di kiri hanya berapa, Yuliana? Yang di kiri jumlah H-nya berapa? 2, Bu. 2, betul. Jumlah O-nya berapa? Jumlah O-nya Yang di kiri. 2 juga, Bu. Berapa? 2. 2 juga, betul. Yang di kanan jumlah H-nya berapa, Yuliana? 2, Bu. 2. Jumlah O-nya? 1. 1. Sama nggak? Belum, Bu. Kanan dan kirinya? Belum. Kan? Karena ini kan nggak sama, 2 dan 1. Berarti kita harus setarakan namanya, atau kita harus samakan baik kanan maupun kirinya. Jadi dari jawaban temanmu ini jadi 2H2 tambah O2, hasilnya 2H2O. Coba dicek H dan O-nya. H-nya di sini, ini kiri. Ini kanan. Ya. 2 dikali 2. Jumlah H di kiri. 4. 2 yang di kanan. 2 ini dikali 2. 4. Sama ya. Ya, Bu.
Yang di kiri O-nya, ini kalau nggak ada angkanya ini 1. 1 dikali 2, 2. Kalau nggak ada angkanya kan 1. 2 dikali 1, 2. Sama antara kiri dan kanannya. Ini yang disebut sebagai persamaan yang setara. Jumlah semua atomnya baik di kiri maupun di kanan sama. Gitu. Bisa? Nah, nanti dibaca lagi ya. Cari materi mengenai persamaan reaksi. Gimana termasuk menyetarakan persamaannya. Nanti kalian saya udah berikan tugas ya. Nanti dijelaskan besok. Selain tadi menyetarakan reaksi, minggu depan kita masih juga membahas mengenai stokiometri. Ya, tadi kalau ini sudah reaksi pembatas itu adalah reaksi yang membatasi jalannya reaksi atau reaksi yang habis bereaksi. Dilihat dari perbandingan mol dan koefisiennya yang paling kecil. Ya, kalau besok kita bicara mengenai kadar. Pahami ya, baca dulu. Jadi lebih enak kalau hanya tinggal mengulang-ulang. Paham? Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, diingat. Usahakan on time ya minggu depan ya. Karena kalian kan nggak harus kemana-mana. Buka laptopnya lebih cepat. Persiapkan diri lebih cepat. Ya, belajar dulu sebelum mulai perkuliahan. Baca-baca lagi bukunya. Kalau nggak ada buku, sekarang banyak sekali media belajar yang lain. Bisa dicari Google, bisa dicari di YouTube, dan kawan-kawannya. Ya, platform lain udah banyak sekali. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kalian terapkan ke dalam hal-hal yang bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.